Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan saya, Dahlia Fatiana Putri, dari Program Studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan kelas 1B Politeknik Negeri Lampung. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai siklus akuntansi. Untuk teman-teman yang pemula atau yang belum paham tentang siklus akuntansi, cocok nih materinya. Oke, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Mari kita masuk ke tahap pembahasan. Sebelum memasuki materi siklus akuntansi, perlu kita ketahui, siklus akuntansi itu adalah proses aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Tetapi, di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 subtopik atau 3 tahapan saja dari siklus akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Subtopik yang pertama yaitu dokumen transaksi atau analisis transaksi. Nah, karena tahapan dalam siklus akuntansi itu sering berkaitan satu sama lain, maka walaupun subtopik yang akan saya bahas pertama adalah jurnal umum, kita tetap harus mengenal terlebih dahulu tahap sebelumnya, yaitu analisis transaksi atau dokumen transaksi. Apa itu dokumen transaksi? Apa saja jenisnya, serta contohnya? Mari kita simak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu transaksi keuangan dulu ya teman-teman. Nah, transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial, yang harus diproses dan mengakibatkan perubahan harta, kewajiban, dan modal. Nah, sedangkan dokumen transaksi adalah bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar awal pencatatan akuntansi. Jenis-jenis dokumen transaksi. Yang pertama yaitu dokumen transaksi intern. Adalah dokumen transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Yang kedua yaitu dokumen transaksi ekstern. Adalah dokumen transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, contoh dari dokumen transaksi yaitu yang pertama, nota kontan. Apa sih nota kontan itu? Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Contoh yang kedua yaitu nota kredit. Nota kredit adalah bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena terdapat pengembalian barang dagang yang telah dijual secara kredit atau nama lainnya yaitu retur penjualan, atau pengurangan harga karena terjadinya kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Contoh yang ketiga yaitu nota debit. Adalah bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli, atau nama lainnya yaitu retur pembelian. Contoh selanjutnya yaitu bukti memorial. Apa sih itu bukti memorial? Bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk bagian perusahaan atau bagian akuntansi yang berisi perintah pencatatan. Selanjutnya yaitu billet giro. Billet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang disebut dalam billet giro tersebut. Selanjutnya yaitu bukti kas keluar atau BKK. Adalah bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atau uang tunai.
Yang selanjutnya yaitu bukti kas masuk atau BKM, yaitu kebalikan dari bukti kas keluar. Adalah bukti untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau uang tunai. Kemudian, cek. Cek adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek tersebut. Selanjutnya yaitu faktur. Apa itu faktur? Faktur adalah surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Dan yang terakhir yaitu kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa, kita masuk ke yang tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan ke dalam jurnal. Nah, apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu jurnal? Nah, di sini saya jelaskan, jurnal berasal dari bahasa Prancis journal, yang berarti buku harian. Jadi, jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan beserta penjelasan yang diperlukan secara kronologis. Fungsi jurnal itu ada 5, yaitu fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Nah, jurnal itu ada 5. Yang pertama, jurnal umum, yaitu semua transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Jurnal umum itu digunakan hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang transaksinya sedikit. Yang kedua yaitu jurnal khusus. Maksud transaksi khusus yaitu hanya transaksi-transaksi yang sejenis yang dicatat ke dalam jurnal khusus tertentu. Misalnya, penjualan barang secara kredit itu dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, jurnal khusus itu digunakan pada perusahaan besar dan jika transaksi yang sejenis sudah terjadi secara berulang-ulang sehingga perlu teknik pencatatan secara khusus. Nah, jurnal khusus itu ada 5 jenis, yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, jurnal penjualan atau sales journal, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, dan yang terakhir yaitu jurnal umum atau general journal. Kenapa jurnal umum itu juga termasuk ke dalam jenis jurnal khusus? Karena ada beberapa transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal ke dalam 4 jurnal yang tadi saya sebutkan. Jadi masuknya adalah ke jurnal umum. Nah, jenis jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Maksud dari transaksi penyesuaian yaitu jurnal penyesuaian itu digunakan untuk transaksi penyesuaian atau untuk akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyesuaikan saldo menurut pencatatan akuntansi di perusahaan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam siklus akuntansi, tahapan jurnal penyesuaian ini itu dilakukan setelah tahapan pencatatan neraca saldo. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban ke akun laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi dan privo ke akun modal. Tahapan ini dilakukan setelah penyusunan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu jurnal pembalik. Dilakukan pada awal periode berikutnya
dengan memindahkan ke akun yang biasa dipakai untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan 2 kali atau untuk memunculkan kembali akun neraca. Nah, pada pembahasan kali ini kita fokuskan ke jurnal umum ya teman-teman. Pengertian dari jurnal umum adalah jurnal yang digunakan sebagai tempat pencatatan akun-akun hasil analisis transaksi dari segala jenis transaksi keuangan secara kronologis atau menurut urutan tanggal. Nah, sebelum melakukan pencatatan ke jurnal umum, terlebih dahulu kita harus menganalisis transaksi. Dalam menganalisis transaksi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang plus modal, atau aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi teman-teman jangan bingung ya, misalkan ditanyakan utang, berarti utang sama dengan harta dikurang modal. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ditanya modal berarti modal sama dengan harta dikurang utang. Mengerti teman-teman? Yang selanjutnya yaitu saldo normal. Nah, saldo normal ini harus dimengerti oleh teman-teman sebelum melakukan pencatatan. Nah, di sini kelompok aktiva itu saldo normalnya di debit. Jadi, ketika kelompok aktiva itu bertambah, maka bertambahnya di sebelah debit dan berkurangnya itu di sebelah kredit. Kemudian kelompok kewajiban itu saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi, bertambahnya itu di sebelah kredit dan berkurangnya itu di sebelah debit. Kemudian kelompok modal. Kelompok modal begitu juga. Saldo normalnya terletak di sebelah kredit. Jadi jika modal bertambah itu di sebelah kredit, jika berkurang di sebelah debit. Nah, kelompok pendapatan juga sama, yaitu saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang di sebelah debit. Sedangkan kelompok beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit karena saldo normal kelompok beban adalah di debit. Nah, sekarang debit dan kredit. Nah, penentuan debit dan kredit itu berdasarkan saldo normal akun. Contohnya utang. Utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Mengapa demikian? Karena utang termasuk kelompok kewajiban. Nah, saldo normal kewajiban itu di kredit. Jadi bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Bisa dipahami teman-teman? Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu kegiatan analisis. Maksud dari kegiatan analisis yaitu menganalisis akun-akun bertambah atau berkurang serta debit dan kreditnya. Contohnya, pada tanggal 2 Juli 2020, perusahaan menerima faktur nomor FX201 untuk pembelian peralatan kantor sebesar Rp1.000. Nah, apakah teman-teman sudah tahu bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Mari simak. Nah, maksudnya yaitu menerima faktur itu artinya utang bertambah, dan utang bertambah itu di sebelah kredit. Jadi teman-teman harus ingat tadi ya, saldo normal. Utang itu termasuk ke kelompok kewajiban, jadi bertambahnya di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp70.000. Nah, sedangkan membeli peralatan kantor artinya peralatannya bertambah. Nah, peralatan bertambah itu di sebelah debit karena termasuk kelompok aktiva, yaitu sebesar Rp70.000. Nah, saya berikan contoh satu lagi. Pada tanggal 2 Juli 2020,
Perusahaan mengeluarkan cek nomor CX001 untuk membayar beban iklan sebesar Rp100.000. Nah, apa maksudnya? Maksudnya yaitu mengeluarkan cek, artinya kasnya berkurang. Nah, kas berkurang itu di sebelah kredit karena saldo normal kelompok aktiva itu di sebelah debit. Jadi berkurangnya di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Dan membayar beban iklan itu artinya beban iklannya bertambah. Beban itu saldo normalnya di debit. Jadi ketika bertambah dia di sebelah debit, yaitu sebesar Rp100.000. Yang selanjutnya yaitu kegiatan menjurnal. Sebagai contoh, PT ZA Technology, yaitu pada tanggal 2 Juli 2020, perusahaan menerima faktur nomor FX201 untuk membeli peralatan kantor sebesar Rp70.000. Nah, analisisnya, menerima faktur artinya utang bertambah di sebelah kredit sebesar Rp70.000, dan membeli peralatan kantor berarti peralatan kantornya bertambah di sebelah debit sebesar Rp70.000. Nah, dalam menjurnal itu jangan lupa menulis judulnya. Yang pertama yaitu nama perusahaannya. Tadi perusahaannya PT ZA Technology, jadi ditulis PT ZA Technology. Kemudian ditulis jurnal umum dan periode terjadinya transaksi, yaitu 31 Juli 2020. Nah, kolom jurnal umum yaitu terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, tanggal itu diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu contohnya 2020 Juli tanggal 2. Nomor buktinya diisi dengan nomor bukti yang ada di transaksi. Berarti faktur nomor FX-201. Keterangannya yaitu keterangan akun. Yang pertama yaitu peralatan kantor. Ref-nya diisi dengan nomor akun peralatan kantor, yaitu 12001. Nah, tadi peralatan kantor bertambah di sebelah debit sebesar Rp70.000. Jadi diletakkan di sisi debit sebesar Rp70.000. Kemudian akun yang kedua yaitu utang usaha. Ref-nya diisi dengan nomor akun utang usaha yaitu 21001. Kemudian nominalnya diisi di sisi kredit sebesar Rp70.000. Jadi akunnya yaitu peralatan kantor pada utang usaha sebesar Rp70.000. Paham teman-teman? Jika paham, kita lanjut ke selanjutnya. Topik yang selanjutnya yaitu buku besar. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun atau perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi untuk mempermudah pencatatan. Sebaiknya akun disusun sedemikian rupa, jadi pencarian dan penemuan kembali menjadi lebih mudah. Bentuk buku besar tergantung kebutuhan perusahaan. Bentuk yang biasa digunakan adalah yang pertama bentuk T atau sederhana. Nah, bentuk ini digunakan untuk mempermudah pengenalan bentuk dan cara pencatatan transaksi yang akan dicatat pada sisi debit atau sebelah kiri dan sisi kredit atau sebelah kanan. Kenapa dinamakan bentuk T? Karena bentuknya yang mirip dengan huruf T, teman-teman. Nih, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua bentuk skonto atau regular ledger.
adalah buku besar dengan bentuk sebelah menyebelah. Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Yang selanjutnya yaitu bentuk saldo tunggal atau single balance. Nah, bentuk kolomnya itu terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Karena di sini saldonya tidak debit dan kredit, jadi dinamakan dengan bentuk saldo tunggal. Yang selanjutnya yaitu bentuk saldo rangkap atau double balance. Nah, bentuk ini hampir sama dengan saldo tunggal. Perbedaannya hanya terletak pada kolom saldonya yang terdiri atas debit dan kredit, yaitu kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, saldonya 2, debit dan kredit. Baiklah teman-teman, jika sudah paham kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya, yaitu kegiatan posting. Apa itu kegiatan posting? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi jika mendengar kata posting. Ya, posting buku besar adalah pemindahan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Apa sih fungsi buku besar itu? Yaitu yang pertama, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan atau sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang ketiga yaitu sebagai data atau sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Di sini saya beri contoh. Pada tanggal 2 Juli 2020, perusahaan menerima faktur nomor FX201 untuk membeli peralatan kantor sebesar Rp70.000. Nah, jadi jurnal umumnya itu peralatan kantor pada utang usaha sebesar Rp70.000. Kemudian, dari jurnal umum kita posting ke buku besar. Yang pertama yaitu akun utang usaha. Nomor akunnya 21001. Nah, nama akun dan nomor akun itu ditulis di atas kolom ya teman-teman. Kemudian, tanggal diisi 2020 Juli. Tanggal 1. Nah, di sini saldo. Saldo itu kita dapat dari saldo awal di neraca saldo periode sebelumnya. Nah, itu saldonya langsung diisi pada kolom saldo. Kenapa dikredit? Karena utang usaha itu saldo normalnya dikredit, yaitu sebesar 130.000. Kemudian tanggal 2, keterangannya yaitu pembelian peralatan kantor. Nah, refnya diisi dengan JU1, maksudnya itu jurnal umum 1. Kita lihat di keterangan jurnal umum, di pojok kanan atas itu ada keterangan hal 1, maksudnya itu halaman 1. Nah, kemudian nominalnya juga diisi di kredit sebesar Rp70.000. Kita lihat di jurnal umumnya utang usaha itu nominalnya di sebelah kredit, jadi kita pindahkan juga di sebelah kredit. Kemudian di saldonya yaitu Rp200.000 karena di situ Rp130.000 dari saldo, kemudian ditambah dengan Rp70.000 itu pembelian peralatan kantor. Jadi totalnya itu Rp200.000. Kenapa ditambah? Karena sama-sama di sisi kredit. Jika di sisi debit maka itu akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu akun peralatan kantor dengan nomor akun 12010. Tanggalnya ditulis seperti biasa, tanggal 2. Nah, jika tidak ada saldonya, itu langsung ditulis transaksi yang berkaitan, yaitu pembelian peralatan kantor. JU1 sama seperti yang tadi. Kemudian debit Rp70.000. Nah, itu kita lihat dari jurnal umum peralatan kantor itu di sebelah debit, yaitu sebesar Rp70.000. Kemudian kita masukkan ke dalam saldo yang sisi debit, yaitu sebesar Rp70.000.
Baiklah teman-teman, jika sudah paham, kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Topik selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Ada yang sudah tahu buku besar pembantu itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah kumpulan akun atau rekening yang disiapkan secara khusus untuk merinci lebih lanjut saldo setiap akun yang ada dalam buku besar yang dianggap perlu. Buku besar pembantu berfungsi untuk yang pertama, merinci akun-akun. Maksudnya memberikan rincian kepada akun-akun buku besar umum. Yang kedua yaitu sebagai akun pengendali untuk debitur atau kreditur pada perusahaan. Buku besar pembantu terdiri dari yang pertama, buku besar pembantu piutang atau Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Buku besar pembantu piutang berfungsi untuk mencatat perincian piutang perusahaan pada masing-masing pelanggan atau debitur. Seperti ini ya kolomnya teman-teman. Di atas kolomnya itu dikasih keterangan nama debitur. Kolomnya itu sama seperti buku besar umum. Kemudian yang kedua yaitu buku besar pembantu utang atau Accounts Payable Subsidiary Ledger. Berfungsi untuk mencatat perincian utang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Kolomnya sama seperti buku besar pembantu piutang, tetapi bedanya yaitu keterangan atasnya. Jika pembantu utang itu keterangannya nama kreditur. Kemudian setelah buku besar pembantu itu ada daftar saldo, yaitu yang pertama daftar saldo piutang. Berarti kumpulan saldo akhir piutang setiap debitur yang dapat dilihat dari buku besar pembantu piutang. Kolomnya seperti ini ya teman-teman. Ada nomor, ada nama debitur, kemudian saldo, terus di bawahnya itu total. Nah, daftar saldo utang. Berarti kumpulan saldo akhir utang setiap kreditur yang dapat dilihat dari buku besar pembantu utang. Kolomnya seperti ini. Bedanya hanya di daftar saldo utang itu nama kreditur, kalau di saldo piutang itu nama debitur. Kita lanjut. Topik yang selanjutnya yaitu kegiatan posting buku besar pembantu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada saldo awal piutang, ada tanggalnya, nomor buktinya, nama customernya, dan saldo piutangnya. Kemudian juga ada jurnal umumnya, yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. PT-nya itu PT Xiaomi. Nah, jadi di sini dalam posting buku besar pembantu itu dapat kita lihat dari saldo awal piutang dan jurnal umum tersebut teman-teman. Jadi gini cara mengerjakan atau cara postingnya. Yang pertama yaitu kita tulis dulu nama debiturnya yaitu siapa. Di sini kita ambil contoh yaitu PT Xiaomi. Nah, tanggalnya ditulis 2020 Juli, tanggal 1. Keterangannya saldo. Mengapa saldo? Karena di situ ada saldo awal piutang PT Xiaomi. Kita langsung tulisnya di kolom saldo ya, yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian di tanggal 2-nya itu terjadi transaksi yang menyangkut juga pada PT Xiaomi mengenai piutang usaha. Keterangannya itu pendapatan jasa. Nah, piutang bertambah di sebelah debit. Kita lihat di jurnal umumnya, piutang itu mutasinya di debit. Jadi kita pindahkan di mutasi debit juga pada buku besar pembantu piutangnya. Saldonya menjadi Rp250.000. Jadi ditambah ya teman-teman. Saldo Rp200.000 ditambah dengan Rp50.000 karena itu sama-sama terletak pada mutasi debit. Jadi ditambah. Nah, daftar saldo piutangnya.
Nomor pertama atau nomor 1 yaitu PT OVO. Karena di sini contohnya itu PT OVO tidak ada transaksi, jadi saldonya tetap seperti saldo awal piutang, yaitu Rp300.000. Kemudian yang kedua itu PT Xiaomi. Nah, di sini PT Xiaomi pernah terjadi transaksi. Nah, berarti saldonya itu tidak dilihat lagi dengan saldo awal piutang, sama kayak PT OVO yang tadi. Di sini sudah mengalami perubahan, yaitu saldonya berubah jadi Rp250.000. Jadi total daftar saldo piutang itu sebesar Rp550.000. Ini contoh yang piutang ya teman-teman. Sekarang contoh yang utang. Nah, di sini juga ada saldo awal utang. Itu ada tanggalnya, ada nomor buktinya, ada nama suppliernya, dan saldo utangnya. Kemudian ada juga transaksinya yang tercatat di dalam jurnal umum. Nah, buku besar pembantu utangnya. Cara postingnya juga hampir ya sama seperti piutang yang tadi. Ditulis nama krediturnya. Kita ambil contoh PT Nokia. Diisi kolom tanggalnya. Diisi tanggalnya, tanggal berapa. Kalau saldo itu tanggal 1 ya teman-teman. Jadi diisi tanggal 1, keterangannya saldo. Kemudian langsung diisi pada kolom saldo. Tidak perlu diisi dalam mutasi debit kreditnya. Jadi kalau saldo itu langsung diisi di kolom saldo, yaitu sebesar Rp450.000. Lihat di saldo awal utang PT Nokia sebesar Rp450.000. Nah, kemudian tanggal 2 itu terjadi transaksi yang berhubungan dengan PT Nokia, yaitu utang usaha pada kas sebesar Rp50.000. Berarti di keterangannya diisi pelunasan utang. Nah, di situ dilihat utang usaha itu mutasinya di debit atau kredit di jurnal umumnya. Jika di debit, maka kita pindahkan juga di debit. Begitu juga sebaliknya, jika di kredit, maka kita pindahkan ke mutasi kredit. Nah, jadi keterangannya pelunasan utang, mutasinya Rp50.000 di sebelah debit. Jadi saldonya Rp400.000. Kenapa Rp400.000? Karena itu Rp450.000 dikurangi Rp50.000. Kenapa dikurang? Karena saldo normal utang itu terletak di kredit dan di situ pelunasan itu di debit. Jadi kredit ketemu debit itu dikurang ya teman-teman. Jadi kalau mutasinya kredit ketemu debit itu dikurang. Jika debit ketemu kredit juga berkurang. Yang bertambah itu mutasi kredit ketemu kredit atau debit ketemu debit. Nah, daftar saldo utangnya. Yang pertama, PT Nokia. Saldo akhirnya yaitu Rp400.000. Kita lihat dari buku besar pembantu utangnya PT Nokia. Kemudian yang kedua yaitu PT Samsung. Nah, itu saldonya sebesar Rp300.000. Kita lihat di saldo awal utang. Next ya teman-teman. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu neraca saldo. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata neraca saldo. Identik dengan balance. Nah, neraca saldo atau trial balance adalah suatu daftar yang terdiri dari debit dan kredit yang menjadi tempat mencatat saldo setiap akun buku besar. Neraca saldo berisi saldo akhir akun-akun buku besar yang dijumlahkan secara seimbang. Fungsi neraca saldo yaitu mempermudah penyusunan laporan keuangan, menguji keseimbangan antara debit dan kredit yang biasa disebut balance jika seimbang. Kemudian bentuk kolom neraca saldo, yaitu ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Kemudian bawahnya itu total.
kita lanjut langsung saja ya teman-teman. Kegiatan menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo harus seimbang antara debit dan kreditnya atau harus balance ya teman-teman. Langkah-langkah menyusun neraca saldo yaitu: yang pertama, menyusun nomor akun, nama akun, dan nominal secara berurutan. Kemudian yang kedua, menyusun nominal sesuai akun dan saldo normalnya. Yang ketiga, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Nah, ini contoh buku besarnya yaitu ada akun kas, saldo akhirnya itu Rp50.000, akun peralatan, saldo akhirnya Rp30.000, terus kemudian akun utang usaha, saldo akhirnya Rp20.000, dan modal Nyonya Nisa yaitu saldonya Rp60.000. Jadi neraca saldonya itu diurutkan dengan nomor akunnya. Jadi nomor akunnya itu harus berurutan ya teman-teman, dari mulai kepala 1, kepala 2, kepala 3, dan seterusnya. Yang pertama yaitu kas, karena di situ kepala 1, jadi lebih dulu. Kita lihat dari nomor akunnya mana yang terlebih dahulu ya teman-teman. Nomor akunnya yaitu 11001, nama akunnya kas, kemudian saldonya itu Rp50.000. Kita gunakan saldo normal ya teman-teman. Kas itu saldo normalnya di debit karena termasuk kelompok aktiva. Kemudian yang kedua ada akun peralatan, nomor akunnya 12001. Itu juga di debit sebesar Rp30.000 karena juga termasuk ke dalam kelompok aktiva. Kemudian yang ketiga yaitu ada utang usaha. Di sini utang usaha kita letakkan di sebelah kredit karena saldo normalnya itu di sebelah kredit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu modal Nyonya Nisa. Kita letakkan juga di sisi sebelah kredit karena saldo normalnya pun di sebelah kredit. Jadi totalnya itu dijumlahkan debit dan kreditnya. Total debit yaitu Rp80.000, total kredit juga sama Rp80.000. Jadi neraca saldonya itu balance teman-teman karena total debit dan kreditnya itu sama, jadi balance. Oke teman-teman, mengerti? Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video mengenai siklus akuntansi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.